Halo guys, halo guys, halo guys, halo guys. Oke guys, 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 oke guys. Oke, kembali lagi bersama gua Tepok Channel. Di sini gua akan mempraktekkan simulasi jaringan menggunakan switch dan simulasi jaringannya mempraktekkan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya Mikael Tama Santosa Putra dibantu teman-teman saya yaitu ada Laurentius, Yodi, Dino. Oke, sebelum kalian lanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya kalian like, comment, dan subscribe. Tembusin 100k subscriber guys. Kita akan bagi-bagi atau giveaway, yaitu adalah pokoknya. Oke, kalian simak video berikutnya. See you. Oke, di sini saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan. Kita mulai dari pengertian switch. Switch adalah perangkat jaringan yang mengarahkan lalu lintas data antar perangkat dalam jaringan. Ketika beberapa perangkat terhubung ke switch melalui kabel, switch mengatur pengiriman data antar perangkat-perangkat tersebut sesuai dengan alamat MAC atau Media Access Control. Ini memungkinkan penggunaan bandwidth yang lebih efisien dan menghindari tabrakan data yang sering terjadi pada jaringan hub. Dengan menggunakan switch, setiap perangkat dapat secara simultan berkomunikasi dengan yang lainnya dengan koneksi terpisah tanpa mengganggu perangkat lain dalam jaringan. Ini kita akan menggunakan satu switch dan 4 komputer. Langsung saja kita ambil komputernya 2, kita taruh seperti ini. Lalu kita ambil laptop juga 2, taruh seperti ini. Lalu kita tata seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil switchnya. Ini dia switchnya yang ada tulisan 2960-nya ya guys ya. Langsung saja kita hubungkan dengan kabel strike through. Atau kalian juga bisa menggunakan gambar petir ya untuk langsung memilih media transmisi yang digunakan. Kita langsung hubungkan ke Fast Ethernet. Ini pilih terserah ya. Pokoknya yang ada tulisan Fast Ethernet-nya. Oke, kita hubungkan komputer yang kedua. Yang ketiga. Dan komputer atau laptop yang keempat. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tata dulu agar terlihat rapi. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi. Kita ganti dulu namanya agar nanti mempermudah konfigurasinya. Misal di sini saya isi dengan nama teman saya, Lauren, dengan IP-nya 192.168.217. Nah, kita langsung config IP-nya dengan IP yang sudah kita tuliskan di nama tadi. Seperti ini. Nah, subnet max-nya akan langsung muncul ya guys ya. Jadi tidak perlu mengisi secara manual. Oke, kita lakukan hal yang sama pada komputer lainnya. Oke, sekarang semua perangkat sudah memiliki IP masing-masing. Kita cek dulu apakah bisa berkomunikasi atau tidak lewat command prompt dengan melakukan ping. Ya, kita run dulu command promptnya. Ini kita ketikkan ping ke alamat IP yang lain. Misalnya saya pakai alamat IP-nya 192.168.2.20 ke komputernya Mikael. Nah, ini pastikan kalau kalian ping jangan
isi dengan IP komputernya sendiri. Ini misal saya menggunakan komputer Lauren. Nah, komputer Lauren ini IP-nya 192.168.217. Ini jangan kalian gunakan IP-nya, karena itu sama saja dengan berkomunikasi dengan diri sendiri, bukan ke komputer lain. Nah, ini sudah bisa semua. 3 komputer sudah bisa berkomunikasi dengan 3 komputer lain. Ini sudah dinyatakan berhasil ya. Bisa dilihat 0% loss, artinya paketnya sudah terkirim semua. Namun ada juga kasus misalkan salah isi IP, nanti bisa jadi hasilnya bukan reply, nanti request timeout ataupun unreachable. Nah, kita lanjut ke komputer yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Nah, laptop yang terakhir juga sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan simulasi mengirimkan file dengan cara mengirim PDU. Nah, di sini ada ikon surat ya. Kalian klik, bisa kalian klik. Kalau kalian bisa juga untuk klik keywordnya P di keyboard, kita langsung klik komputer pengirim ke komputer penerima. Nah, seperti ini. Kirim ke kedua komputer lainnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lakukan hal yang sama pada perangkat yang lain. Nah, ini sudah bisa dilihat ya. Kita akan jalankan. Nah, seperti ini kira-kira proses terkirimnya data dalam suatu jaringan. Kita tunggu sampai semua data benar-benar terkirim. Ini masih proses, kita bisa lihat statusnya in progress semua. Ini menandakan kalau data masih dalam proses dikirim. Nah, itu sudah ada yang berhasil. Kita tunggu dulu, sisanya yang belum terkirim kita tunggu sampai terkirim. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah bisa dilihat semua data sudah berhasil dikirim. Kita stop dulu. Nah, jika sudah seperti ini, maka praktik ini sudah dinyatakan berhasil. Kita sudah berhasil mempraktikkan cara mengirim data dan semua data juga sudah terkirim secara sempurna. Sekian dari saya lanjutkan ke video selanjutnya. Oke guys, jadi di sini gue akan meneruskan dari video sebelumnya, yaitu untuk sharing file yang peer-to-peer. Nah, sekarang kita akan praktekkan sharing file untuk 4 perangkat sekaligus. Oke, cara pertama kalian sambungkan dulu kabel UTP di perangkat pertama, yaitu PC. Kalian sambungkan ke switch. Begitu juga untuk perangkat yang lainnya. Di sini kami menggunakan 3 laptop dan 1 PC. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk config IP-nya. Oke guys, jadi kita udah masuk ke tampilan Windows-nya. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah untuk nyeting IP-nya. Nah, cara setting IP-nya gampang. Kalian tinggal masuk ke control panel di sini, terus masuk ke network and internet, masuk ke network and sharing center. Nah, di sini ada change adapter setting, kalian klik. Ethernet 2 atau kabelannya kalian klik 2 kali. Klik properties. Di sini ada internet protocol versi 4, kalian klik. Nah, di sini kalian ganti ke
use the following IP. Di sini saya gunakan sesuai tugas yang diberikan. Jelas. Kalian klik di sini untuk subnet masnya. Kalian klik OK. Nah, jika sudah, kalian lakukan hal yang sama di ketiga perangkat yang lain. Oke guys, jadi setelah kita setting IP-nya, kita coba tes di CMD atau command prompt ya. Kita di sini ketikkan IP dari masing-masing device yang udah kita setting tadi. Diawali dengan 20. Nah, kalau hasilnya udah repli gini, berarti harusnya sih udah bisa ya. Kalau hasilnya nggak repli gimana bang? Nah, nanti untuk penjelasannya ada di akhir video, atau kalau mau lebih jelasnya ada di kolom deskripsi. Yang terakhir 168.2.27. Oke, sip, hasilnya udah repli semua. Lanjut kita sharing filenya ya. Masuk ke file explorer, volume F. Terserah sih ya, mau di mana. Kita bikin folder dengan nama folder sharing. Kita set dulu untuk aksesnya. Di sini give access to specific people. Kasih everyone. Add. Terus permissionnya ganti yang read or write. Klik share. Klik done. Oke, di sini kita masukkan dulu folder file pertamanya ya, yaitu dari saya sendiri, nomor absen, nama. Nah, kita tunggu teman-teman yang lain untuk ngirim filenya. Oke, ini udah kelihatan satu. Oke. Kurang satu. Sip, udah bisa. Nah, jika udah, berarti ini udah berhasil. Lalu kita lihat untuk di tampilan dari device masing-masing. Oke guys, jadi kita udah berhasil untuk sharing filenya. Nah, habis ini kita akan lanjut ke sesi evaluasi atau pembahasan. Kita akan membahas masalah-masalah yang terkait tentang tadi ya, kayak misal kenapa nggak bisa repli, kenapa nggak bisa ngirim, atau kenapa bisa repli tapi nggak bisa ngirim, atau sebaliknya. Kita akan bahas di sesi habis ini. Oke, see you. Halo guys, jadi gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, kabel UTP tipe apa yang seharusnya digunakan dalam praktikum ini? Jelaskan. Jenis kabel yang digunakan adalah TIA EIA 568A dan TIA EIA 568B. Pertanyaan kedua, mengapa dengan menggunakan kabel UTP tipe crossover masih tetap bisa digunakan untuk komunikasi atau koneksi dengan perangkat jaringan yang berbeda, seperti komputer dengan switch? Kabel UTP tipe crossover dirancang khusus untuk menghubungkan dua perangkat yang serupa secara langsung, seperti dua komputer atau dua switch. Namun dengan menggunakan kabel UTP tipe crossover, perangkat jaringan yang berbeda masih bisa terhubung karena sebagian besar perangkat jaringan modern memiliki kemampuan auto MDIX yang memungkinkan perangkat secara otomatis
menyesuaikan pinning kabel sehingga dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, termasuk ketika menggunakan kabel crossover. Jadi, meskipun kabelnya crossover, perangkat jaringan modern akan secara otomatis menyesuaikan koneksi untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang terhubung. Pertanyaan ketiga, jelaskan fungsi perintah ipconfig dan ping dalam praktikum. ipconfig digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan pada komputer yang sedang digunakan. Ini termasuk informasi seperti alamat IP, subnet mask, gateway default, dan alamat MAC dari antarmuka jaringan yang aktif. Sementara itu, ping digunakan untuk menguji koneksi jaringan antara dua perangkat. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan hasil ping: A. Reply, B. Request timeout, C. Destination host uncreatable. Perbedaan hasil ping IP dapat dijelaskan sebagai berikut. Reply ini berarti bahwa paket data yang dikirim dengan perintah ping telah mencapai tujuan dan telah diterima oleh perangkat yang dituju. Respon reply menunjukkan bahwa koneksi antara perangkat pengirim dan tujuan berfungsi dengan baik. Request timeout. Ketika hasil ping menampilkan request timeout, itu berarti bahwa perangkat pengirim tidak menerima respons dari perangkat tujuan dalam waktu yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti koneksi jaringan yang buruk, firewall yang memblokir respons, atau perangkat tujuan yang tidak aktif. Destination host uncreatable. Hasil ping yang menunjukkan destination host uncreatable mengindikasikan bahwa perangkat pengirim tidak dapat menjangkau atau mencapai perangkat tujuan yang dituju. Hal ini bisa terjadi karena alamat IP tujuan tidak valid, tidak ada rute yang tersedia untuk mencapai tujuan, atau perangkat tujuan sedang mati atau tidak aktif. Pertanyaan kelima, bagaimana troubleshoot-nya jika saat melakukan cek koneksi antar komputer dengan menggunakan perintah ping di CMD hasilnya destination host uncreatable. Jika hasil menunjukkan destination host uncreatable, berarti adalah beberapa langkah troubleshoot yang bisa Anda coba. 1. Periksa kembali alamat IP tujuan. 2. Periksa koneksi fisik. 3. Periksa konfigurasi jaringan. 4. Periksa firewall dan perangkat kesalahan. 5. Periksa keberadaan perangkat tujuan. Dan itu saja pertanyaan yang bisa saya jawab. Oke guys, jadi video tutorialnya sudah selesai guys. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe. Bila ada yang masih bingung, tanyakan saja di kolom komentar guys. Kalau 100.000 subscriber, kita akan bagi-bagi untuk 2 orang pemenang. Sekian dari kami, see you next video. Halo, kembali bersama gua